Sejak diresmikan pada tahun 2024, pavilion satu lantai ini telah menjadi ruang pembelajaran favorit bagi mahasiswa. Tugas di sini rasanya enak banget ya. Kayak udara tetap sejuk, padahal di luar terik banget. Bener sih, aku juga perhatiin. Tapi kira-kira bangunan ini tuh aman ya untuk struktur? Apalagi aku masih jarang gitu loh ngelihat struktur bangunan kayu sesolid ini. Namun, kenyamanan ini seringkali menyisakan tanda tanya tentang rahasia di baliknya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi. Sedang mengerjakan tugas apa pagi ini? Jadi kami sedang berdiskusi Pak mengenai material kayu di gedung ini. Apakah memang benar-benar kokoh Pak untuk jangka panjang? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Kebetulan pagi ini saya akan berjumpa dengan Prof. Ragil dan Pak Hais akan mendiskusikan terkait dengan evaluasi bangunan ini. Adik-adik tertarik ikut mendengarkan tidak? Tertarik Pak. Ayo kita ikut mulai. Rasa penasaran ini adalah pintu masuk menuju pemahaman inovasi. Lahir dari semangat kolaborasi lintas institusi antara Universitas Gadjah Mada, Polman, dan Institut Teknologi Bandung, Pavilion CLT Nusantara menjadi bukti nyata bagaimana akademisi dan mitra industri seperti PT Hira Utama bersinergi menjawab tantangan konstruksi hijau di Indonesia. Ini ada adik-adik mahasiswa yang ingin belajar terkait dengan sistem bangunan di Pavilion CLT ini. Jadi jenis kayu yang dipilih ini adalah jenis akasia yang ketersediaannya cukup melimpah di hutan tanaman industri. Pertumbuhan akasia ini juga cepat. Nah, dengan teknologi CLT ini kita bisa membuat kayu akasia yang biasanya hanya untuk furniture kecil bisa menjadi panel struktural yang kekuatannya melebihi standar, juga lebih ulet dan lentur dibandingkan dengan beton. Pemilihan jenis kayu merupakan hasil riset mendalam terhadap potensi sumber daya lokal. Inovasi ini diperkuat dengan rekayasa sambungan hasil reverse engineering tim peneliti Fakultas Teknik UGM. Semua panel CLT ini terkonek ya satu dengan lainnya dengan sistem ada penambahan namanya plate connector ini yang lalu kita coba develop ya dengan kawan-kawan di sini. Lalu konektor itu kita desain dengan beberapa skru kita konekkan sehingga ketika terjadi struktural misalnya gempa dari samping kayak lateral nanti ini akan rocking ya, akan bergerak, saling bersentuhan, saling memberikan dukungan. Nah, lalu desain ini telah kita uji di laboratorium juga, sehingga ini kita buatkan beberapa kemungkinan kebutuhan skru kita buat sedetail mungkin, supaya nanti berapa jumlah terpasang bisa mengikuti kebutuhan perhitungan kita. Dan ini contoh sudah kita buat, kita tempatkan di beberapa titik untuk menjamin agar kemampuan lateral terhadap beban gempa bisa kita perhitungkan dengan baik. Betul, berkat riset ini kami dari INCLT sudah bisa bangun di Jakarta, di Bali, sampai Karimun Jawa. Semuanya dengan konstruksi seperti ini. CLT, Glulam, sistem ini sangat hijau, bahan ringan, kuat, aman saat gempa, sangat aman saat kebakaran juga. Jadi bahan CLT ini benar sangat populer untuk bahan konstruksi masa depan. Inovasi laboratorium ini kini telah berhasil dihilirkan menjadi solusi konstruksi nyata. Pavilion ini memiliki sistem digital yang menjaga efisiensi penggunaan energinya. Ini kebetulan ada adik-adik mahasiswa ingin mengenali sistem IoT dan sistem cerdas yang terinstall dalam Pavilion CLT Nusantara ini. Jadi sistem di CLT Pavilion Nusantara ini sudah dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya, hybrid off-grid dengan kapasitas 4.000 watt peak, ya, dan
bisa mendukung seluruh kelistrikan yang ada di CLT Pavilion, kemudian juga di taman sekitarnya. Selain itu, kita juga sudah memasang yang namanya smart inverter yang dapat memonitor energi yang dihasilkan secara real time dan juga dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan kelebihan energi dari solar panel. Dan yang lebih penting dari sistem PLTS ini adalah menghasilkan emisi karbon yang bersih atau zero emission. Sistem hybrid off-grid menjamin kemandirian energi dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Kejujuran riset ini menyentuh hingga ke bagian yang paling mendasar. Tadi bahwasannya Bapak menyinggung kalau rumah ini sangat memperhatikan lingkungan dalam perencanaannya. Lalu bagaimana dengan struktur bawah sendiri? Apakah sama atau berbeda dengan struktur bawah bangunan beton pada umumnya, Bapak? Nah, pertanyaan yang cukup jeli nih, Dek Safa. Jadi kalau kita lihat bangunan ini, itu kita lihat pondasinya ini kan di atas muka tanah. Jadi dia ada umpak lah kita menyebutnya ya. Dan ini sekeliling kita memberi pondasi umpak yang memastikan agar penetrasi air hujan, filtrasi ke dalam muka tanah tidak kita halangi. Jadi itu bisa penetrasi dengan sempurna. Lalu kalau kita lihat pondasinya bisa Safa lihat itu kan sisa-sisa dari beton uji tekan dari laboratorium yang harusnya dibuang. Namun kita bisa memanfaatkan ulang dengan struktur seperti terlihat di atas kita susun secara sempurnanya baik, lalu dikasih wire mesh dan topping dari konkrit dan lalu dipasang steel dowel atau mungkin pasak-pasak untuk memastikan bangunan ini tidak bergerak ketika terjadi bencana gempa dan selain lainnya halnya. Satu lagi yang terpenting, Desa Pak bisa lihat di sini ada tanaman-tanaman yang ada di teras depan kita yang tidak kita tebang saat kita membangun konstruksi ini. Karena kita yakin mereka itu sudah tumbuh lebih awal sehingga kita perlu harmoni dengan alam ini sendiri. Kita tidak boleh menebang tanpa mengganti dari pohon tersebut. Dan prinsip saya lebih baik kita nikmati, kita rasakan suasana yang sejuk yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Sehingga kami bisa menyampaikan dampak negatif pada lingkungan sangatlah kecil atau malah tidak ada sama sekali. Itu yang kami bangun di sini, Dek Safa. Luar biasa, Pak. Berarti selain memanfaatkan limbah dari uji laboratorium, panel tersebut juga dipastikan untuk tidak bergeser ya, Bapak? Betul sekali. Kita harus sangat concern terkait tersebut karena itu keunikan kita di negara yang sering terjadi gempa dan juga tropis. Sehingga inilah dan juga kita sedapat mungkin memastikan bahwa alam itu betul-betul harmoni dengan atau bangunan itu harus harmoni dengan alam tersebut. Itu ya, Desa Pak. Prinsip zero waste diterapkan untuk memastikan tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Pengakuan sertifikasi Greenship menjadi bukti sah atas keberhasilan integrasi teknologi hijau dalam bangunan ini. Oke, terima kasih banyak Pak Ali, Bu Ragil, Pak Hais. Kami sangat terbantu dengan wawasan-wawasan baru terkait CLT yang sangat hijau inovasinya. Mungkin next time kita bisa nongkrong-nongkrong atau belajar di sini. Kebetulan kami habis ini masih ada kuliah, jadi kami izin pamit dulu nih Pak. Silakan. Terima kasih Dede. Selamat kuliah lagi ya. Sehat selalu. Penelitian ini akan terus menjadi warisan ilmu bagi pengembangan konstruksi masa depan. Di sini, kolaborasi bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah aksi nyata untuk bumi. Pavilion CLT Nusantara ini merupakan simbol kolaborasi yang strategis, kolaborasi antara UGM, Polman, dan ITB Bandung serta PT Hira Utama Group membuktikan bahwa riset yang baik adalah yang mampu dihilirkan ke industri. Kami berharap kerjasama dan kolaborasi antara industri dengan kampus ini terus berlanjut
untuk menghasilkan material lokal yang berkualitas dunia demi masa depan konstruksi di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan lebih cerdas. Membangun masa depan, menjaga keseimbangan.